Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya muliakan dalam hidup saya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." 3 kali Rasulullah menjawab ibu, ibu dan ibu. Baru yang keempat Rasulullah menjawab ayahmu. Di dalam Islam, ibu mendapatkan porsi yang sangat istimewa. Bahkan kalau diperbandingkan kewajiban seorang anak untuk memuliakan orang tuanya kepada ibundanya 3 kali lebih banyak, 3 kali lebih dahsyat, 3 kali lebih perhatian, lebih dimuliakan dibandingkan dengan seorang ayah. Meskipun keduanya wajib buat kita untuk memuliakan. Tapi terkadang sebagai seorang anak, kita belum mampu menjalankan kewajiban kita untuk memuliakan ibunda kita sesuai dengan tuntunan Islam, sesuai dengan tuntunan agama. Ada banyak alasan terkadang kita karena kesibukan kita membuat kita lalai untuk memberikan keperhatian atau memuliakan ibunda. Karena mungkin banyak urusan dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, atau masalah kehidupan yang tidak kunjung selesai, sehingga membuat kita lalai dan lupa. Bahkan banyak diantaranya hidup jauh dari orang tua, membuat komunikasi juga jarang, yang akhirnya padanya kita sebagai seorang anak belum mampu menjalankan kewajiban kita untuk memuliakan ibunda kita, untuk bisa menghargai ibunda kita. Anda yang masih punya ibunda, Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki semua kelalaian kita, semua perilaku kita kepada ibu kita. Anda masih bisa memberikan perhatian yang lebih, Anda bisa memberikan penghormatan yang lebih, dan bisa lebih memuliakan ibunda Anda selagi ibunda Anda masih ada. Karena jika sudah tidak ada, Anda nggak punya kesempatan untuk bisa mendulang banyak pahala dari berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus muliakan ibunda kita, orang tua kita? Paling tidak ada banyak alasan tentu, tapi paling tidak di video kali ini saya akan ungkap 3 alasan utama kenapa kita sebagai seorang anak wajib memuliakan ibunda kita. Yang pertama, karena ibundalah yang melahirkan kita. Dia pertaruhkan nyawanya demi kehidupan kita. Bahkan di dalam Islam, perjuangan seorang ibunda melahirkan anaknya dinilai sebagai pahala jihad. Dan ketika meninggal melahirkan anaknya itu bernilai syahid. Kalau ibunda saja sanggup mempertaruhkan nyawanya untuk kehidupan kita, pertanyaannya sudah sejauh mana pengorbanan kita sebagai seorang anak untuk ibunda kita? Tentu belum seberapa. Padahal mungkin kita sejak kecil kalau disuruh kita membantah, kalau kita dinasehati kita melawan. Buru-buru kita bisa memberikan pengorbanan yang seperti ibunda kita telah lakukan kepada kita. Seandainya pun kita udah merasa melakukan yang terbaik untuk ibunda kita udah berjuang membalas jasa-jasa ibunda kita, maka sebesar apapun pengorbanan kita, perjuangan kita untuk memuliakan, untuk membahagiakan ibunda kita, itu tidak akan pernah mampu membayar perjuangan seorang ibunda melahirkan kita. Bahkan itu gak akan mampu membayar satu teriakan ibunda kita saat melahirkan kita. Apalagi jika kita tidak memiliki niat, atau tidak berusaha, atau tidak berjuang untuk bisa memuliakan, membahagiakan, dan memberikan perhatian kepada sang ibunda. Yang kedua, karena kasih sayangnya kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kasih sayang sang ibunda itu tidak pernah terputus. Mulai dari anaknya lahir, semua hidupnya dicurahkan untuk anaknya. Dia relakan waktu istirahatnya untuk mengurusi anaknya. Dia relakan semua apa yang dia inginkan, dia hempaskan ke samping demi untuk dia bisa curahkan kasih sayang kepada anaknya. Bahkan hingga anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bahkan ketika anaknya udah berumah tangga, dia sanggup mengesampingkan keinginannya, menyembunyikan keinginannya demi kebahagiaan anaknya. Sakit hati kepada anaknya dia sembunyikan. Rasa iri, rasa rindu kepada anaknya dia sembunyikan demi dia bisa memastikan anak sang buah hati tercintanya bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan bahagia. Betapa banyak ibunda di luar sana yang hidupnya menyendiri, anaknya jauh di perantauan, rasa rindu dia hampiri setiap hari, rasa ingin berjumpa dengan anaknya setiap hari muncul, tapi demi anaknya supaya tidak terfikirkan ibundanya, bahkan karena tidak ingin mengganggu anaknya, semua
keinginannya, semua ego pribadinya dia singkirkan demi memastikan anaknya tetap bahagia, tetap tenang, tetap tercukupi kebutuhannya. Lantas kita sebagai seorang anak, sudahkah mampu memiliki kasih sayang sebagai seorang anak kepada ibunda seperti kasih sayang ibunda kepada anaknya? Yang ketiga, karena doa-doanya ada banyak urusan kehidupan kita yang dipermudah. Bahkan karena doa sang ibunda, betapa banyak orang-orang hidupnya menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi kaya raya, menjadi pribadi-pribadi yang dibanggakan. Itu berkat doa sang ibunda. Mungkin ibunda tidak mampu menasehati dengan cara yang canggih seorang motivator. Mungkin banyak ibunda yang tidak mampu mendidik anaknya dengan cara-cara yang keren sesuai dengan kaidah-kaidah parenting. Mungkin banyak ibunda yang belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Tapi ada banyak ibunda, doanya melangit, tembus ke langit. Di waktu sepertiga malam terakhirnya saat anaknya tertidur, dia menangis merengek kepada Tuhannya untuk mendoakan anaknya, dimudahkan urusan anaknya, disukseskan usaha anaknya, dibahagiakan rumah tangga anaknya. Menangis malam hari, dia merintih kepada Tuhannya untuk doa sang anaknya. Di siang hari dia mencoba tersenyum saat dilihat oleh anaknya. Betapa sangat luar biasa pengorbanan sang ibunda untuk senantiasa mendoakan kebahagiaan anaknya. Bahkan dia terkadang lupa untuk mendoakan dirinya sendiri. Doa sang ibunda lah yang selama ini memudahkan urusan kita. Doa sang ibunda lah yang selama ini membuat banyak keberhasilan dalam hidup kita. Dan doa sang ibunda lah yang selama ini menjadi jimat kesuksesan kita. Karena ridho sang ibunda adalah ridho Allah kepada diri kita. Teman-teman, tentu sangat banyak alasan kenapa kita harus muliakan orang tua kita. Tapi seandainya pun hanya ada satu alasan, alasannya hanya karena orang tua kita melahirkan kita, itu sudah cukup untuk membuat kita harus berusaha, berjuang untuk memuliakan, untuk membahagiakan. Karena tidak ada ibunda, maka tidak akan pernah ada kita. Jika ibunda tidak melahirkan kita, maka kita tidak pernah akan ada memiliki kehidupan sampai detik ini. Maka siapapun Anda yang masih memiliki ibunda, Anda masih punya kesempatan untuk Anda bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan untuk memuliakan, untuk membahagiakan, untuk bisa membuat ibunda Anda ridho buat kehidupan Anda, ridho untuk masa depan Anda. Dan jika Anda telah terlambat untuk ibunda Anda telah Allah ambil, Anda masih punya cara untuk berbakti kepada ibunda. Jadilah anak yang baik untuk bisa mendoakan ibunda Anda. Jadilah anak yang soleh, berjuang menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh adalah investasi terbaik bagi orang tuanya. Doakan ibunda yang telah tiada. Semoga kelak apa yang telah kita lakukan di dunia menjadi amal soleh untuk ibunda kita. Dan Allah izinkan kelak di akhirat kerinduan kita kepada ibunda kita, Allah kumpulkan kelak kita di surga bersama sang ibunda. Sampai ketemu dengan saya di video-video berikutnya. Pesan saya, keep high spirit and stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.